Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabiku kepada Bapak Camat Putra Mulia beserta seperti sahabat, kepada Bapak dan Ramil atau yang berhubungan, kepada Bapak Kepala Kampung beserta jajaran yang saya, kepada Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Putra Mulia beserta bawahnya yang saya, kepada Ibu PKK Posyandu tingkat kampung Kecamatan Putra Mulia, kepada Kepala Puskesmas beserta stafnya yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir di balai pertemuan gedung GSSD Kampung Binatang Pertama dalam rangka rembuk stunting hari Kamis 9 Februari 2023 agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu dimohon berdiri. Bila dengan pos lampu hari dimohon duduk kepada Puskesmas Kecamatan Putra Mulia kepada Bapak Ketua suka mampu dan mendapatkan fasilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
Tabi'un kepada Bapak Camat beserta staf dan sahabat, kepada Bapak Wakil Bunda yang saya hormati, kepada Kepala Kampung Muslim Kecamatan Kutaharja yang saya hormati, serta Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini tahun ini yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula kampung dengan karya Allah dalam rangka remuk sakit tingkat kecamatan. Mungkin dalam sambutan mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal-hal yang mungkin berhubungan stunting. Mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, di mana pada kesempatan ini yang kita butuhkan dalam penanganan stunting itu sendiri mestinya lebih banyak actionnya. Actionnya harus berubah, karena stunting itu membutuhkan penanganan yang sama. Untuk acara selanjutnya, sambutan camat Kutaharja sekaligus membuka acara remuk stunting tingkat kecamatan Kutaharja kepada Bapak Eka Dewi Mahmudra SPDMM Wakil dan Camat kami nanti kami. Izin nampung kiri. Sekretaris kampung belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nabi kita dengan Tuhan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung di Kecamatan Kutaharja, tugasnya saya urus satu. Yang saya hormati Bapak DKP, yang saya hormati Pak Sumono, yang saya hormati seluruh pendamping kampung dan kecamatan, yang saya hormati ibu-ibu ketua PKK kampung yang bisa hadir pada hari ini, yang saya hormati seluruh sekretaris kampung, perangkat kampung, kecamatan Kutaharja. Sebelum dari disampaikan, sebelum saya menutup hari ini Kamis 9 Februari 2023, Kecamatan Kutaharja remuk stunting resmi saya buka. Untuk acara selanjutnya, remuk stunting yang akan dipandu oleh moderator Bapak Sutardi SPDMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabi'un. Terima kasih kepada Bapak. Mohon izin Bapak Kapus dan Bapak Juwono. Dalam hal ini saya mendapat amanah untuk memandu jalannya remuk stunting di kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu sahabat, berkaitan dengan remuk stunting
kita selaku warga Kabupaten Lampung Tengah patut merasa bangga karena Kabupaten Lampung Tengah mendapat predikat juara 2 nasional dalam pencegahan stunting. Luar biasa. Sebenarnya yang untuk putra Ya, kalau di Provinsi Lampung jelas Lampung Tengah juara pertama. Ini dirilis pada akhir tahun 2002. Meskipun demikian, kita tidak boleh lengah. Kita tetap menjalankan konvergensi penurunan stunting. Untuk itu, pada kesempatan pagi menjelang siang ini hadir narasumber kita yang akan memaparkan pengertian stunting sekaligus pencegahan stunting. Dari Puskesmas Ria, Ibu Nani Yuliawati SKM yang nanti akan memberikan materi upaya pencegahan dan penurunan stunting. Selanjutnya materi kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Yasin SIP. Beliau adalah Korlu PLKB dari Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menyingkat waktu, pada kesempatan ini pemaparan yang pertama dari Ibu Nani. Mohon maaf karena waktu juga, jadi saya batasi. Mohon maaf kami ya. 15 menit cukup. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam datang kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Ganti dari MD ya, Mendes. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bapak Ibu PKK ya, Ibu PKK, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mulia, Ibu Tim Penggerak PKK Kampung Kecamatan Mulia, serta Bapak Ibu semua yang berbahagia. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan stunting. Saya garis bawahi pencegahan. Kalau untuk penanganan itu akan ada khusus penanganannya ya. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah pencegahan. Next. Kenapa subuh kok stunting ini digaung-gaungkan terus dari tahun berapa? Dari sebelum terjadinya COVID ya, pandemi itu kita sudah menggaungkan penurunan stunting. Oke. Secara umum, stunting itu bukan menjadi masalah di Indonesia saja, tapi masalah di dunia. Ditambah lagi dengan COVID-19, pandemi COVID-19. Ini adalah situasi gizi nasional. Masalah stunting itu menjadi masalah utama. Sudah dilihat. Yang paling nomor 2 yang paling banyak itu adalah stunting. Kemudian menjadi masalah nasional. Dan setelahnya ada underweight atau kurang gizi atau gizi kurang ya gitu. Dan kemudian juga yang jadi masalah adalah posting kelaparan, kwashiorkor namanya. Kalau dijelasin nanti satu semester bisa. Jadi saya lagi ya gitu. Jadi yang terakhir adalah overweight. Jangan lupa Bu, selain stunting, ternyata overweight kegemukan itu juga menjadi masalah. Kalau kegemukan saya pelan-pelan. Saya juga kegemukan kan. Ya jadi overweight itu juga menjadi masalah gitu ya. Tapi ini ngomongnya anak balita Bu, bukan ngomongin ibu saya. Oke, next. Oke, ini adalah angka stunting. Kita kan selalu ngomongin stunting.
Gimana sih sebenarnya hasilnya? Di Indonesia, ibu-ibu, stunting itu semakin lama semakin menurun, ya gitu. Kita lihat yang sebelah kanan itu ada Lampung. Lampung diurutan ke berapa ibu? Urutan ketiga. Dari itu survei status gizi Indonesia di tahun 2022. Di tahun 2022 Lampung itu urutan ketiga. Ketiga dari bawah, bagus artinya ya. Jadi setelah DKI Jakarta setelah Bali dan DKI Jakarta, stunting kita turun banyak. Kita lihat di Lampung Tengah. Lampung Tengah sendiri saat ini itu berada di paling bawah, nilainya menjadi 8,7%. Jadi hanya 8,7 balita yang stunting dari yang awalnya berapa? Dari 33 menjadi 8,7, jadi tumbuhnya sangat banyak. Dan sekarang Lampung Tengah itu menjadi urutan pertama penurunan stunting. Jadi stuntingnya paling rendah. Tepuk tangan dong dulu kita semua. Tadi kan Pak Firman bilang, oh ini apa kita stunting hasilnya apa? Ini hasilnya Bu. Ini adalah kerja keras kita bersama. Ya. Kalau situasi Putra Rupiah, tadi stunting itu kan berkaitan dengan apa nih? Kehamilan, persalinan, fase eksklusif dan sebagainya. Ini saya laporkan ke zaman dan ibu semua bahwa target pencapaian kunjungan kehamilan, persalinan Putra Rupiah itu adalah 100%. Tepuk tangan lagi. Jadi di tahun 2022 tidak ada lagi ibu-ibu yang melahirkan tidak di tenaga kesehatan. Semua yang melahirkan itu di fasilitas kesehatan, kecuali yang keberuntungan. Ada nggak punya keberuntungan di mobil? Ada ya gitu. Tapi tetap ditolong di fasilitas kesehatan. Tetap kita hidup. Jadi 100% di fasilitas kesehatan. Yang menjadi masalah itu adalah ASI eksklusif Bapak Ibu. Nah ini nanti jadi PR kita nih ya, gitu ASI eksklusif. Ada apa sih sebenarnya dengan ASI eksklusif kok tidak tercapai gitu ya? Next. Dan untuk angka stunting sendiri, Putra Rupiah itu turunnya drastis. Sekarang hanya ada 47 balita stunting. Di satu desa itu ada 3, ada 4, ada 2 gitu ya Ibu. Alhamdulillah dari yang tadinya 25, 26, 18, 19, benar ya? Benar ya? Ya, gitu ya. Jadi itu alhamdulillah sudah mulai turun. Tapi kita juga nggak boleh berbangga diri terus kita lengah, nggak boleh. Kita tetap harus mencegah supaya yang bagus tetap menjadi bagus, bahkan lebih turun lagi. Ini kita lihat stunting dan stunting. Yang stunting yang mana, yang stunting yang mana? Ibu, yang mana Bu? Yang mana? Sebelah sana stunting. Yang sebelah sini? Oh, pelang yang kemarin ya. Oke, jadi ada stunting dan stunting ya Bapak Ibu. Yang stunting itu ucok bapak. Nah, kalau stunting itu hanya kasusnya hanya pendek saja. Jadi dia hanya pendek tanpa penyakit lain ya. Masalahnya hanya pendek. Tapi kalau stunting itu masalahnya lebih kompleks. Yang ada gangguan metabolisme, yang kemudian ada gangguan hormonal dan sebagainya. Jadi kita sekarang lebih ke stunting, gitu ya. Kalau untuk diagnosis stunting itu diperlukan diagnosis dari dokter. Jadi kita yang kader itu tidak boleh diagnosis stunting. Diagnosisnya adalah stunting, ya stunting ya ibu. Oke, next aja. Oh. Ini Ibu Bapak, ini adalah ya. Jadi Ibu Bapak, ini ada semua di KMS, itu enggak? Untuk mendeteksi terjadinya stunting atau tidak menggunakan KMS. Jadi KMS itu harus diisi. Gak cuma diisi saja, tapi dilakukan pengukuran. Pengukuran tinggi badan itu diukur berapa kali setahun tuh? Ada yang ada? Berapa?
dua kali dalam setahun, bukan 2 kali seumur hidup, tapi 2 kali dalam setahun. Itu minimal diukur tinggi badannya, ya gitu. Di mana dilakukannya? Rata-rata sekarang kita menggunakan posyandu. Posyandu kita udah bagus-bagus, benar ya? Udah dikasih ukur tinggi badan, berat badan, udah semua punya. Setiap posyandu sudah memiliki pengukuran tinggi badan, berat badan yang terstandarisasi dari Kementerian Kesehatan. Kemarin dapat bantuan, semua posyandu sudah dapat, ya. Oke. Ini adalah grafik untuk sebelumnya ini ada grafik pengukuran ini tinggi badan. Ini berat badan menurut umur, grafiknya seperti ini. Weight of head, jadi ini bahasa Inggris lah gitu ya. Ini adalah tinggi badan. Ini adalah tinggi badan menurut umur, ini grafiknya, ya. Lanjut ke bawahnya, ini adalah berat badan menurut umur. Tadi sebelum ini ada, dan ini adalah berat badan berdasarkan tinggi badan. Ini jadi ada 3. Satu lagi lingkar kepala, itu diukur juga, ya. Next. Next. Kita lihat ibu, dampak stunting bagi keluarga dan negara di Indonesia. Ya, yang pertama tentu saja dampak fisik. Ya, dampak fisik dimulai dari pertumbuhan, dampak secara pertumbuhan otak. Anak-anak yang kecil-kecil yang kita layani sekarang itu adalah calon generasi penerus bangsa. Benar? Kita mau anak-anak kita, salah satu anak kita nanti akan menjadi, mungkin jadi bapak camat, mungkin menjadi bapak bupati, mungkin jadi bidan, mungkin jadi dokter, jadi guru. Jadi kita didik dari sekarang, kita beri makanan yang cukup, supaya isinya tertangani dengan baik. Kalau dia tidak tertangani dengan baik, akibatnya apa? Pertumbuhan otaknya menjadi terhambat. Kalau stunting, pertumbuhan otaknya jadi lebih nggak baik, nggak maksimal. Kalau biasanya lebar. Kalau stunting cuma segini, kecil ya, gitu ya, pertumbuhannya tidak maksimal. Kalau pertumbuhan otak selama bayi itu ada namanya growth period atau periode emas pertumbuhan otak, dimulai dari dia hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Kalau setelah itu gimana? Setelah itu tidak bisa diintervensi dengan apapun. Nah, jadi kita harus bisa mencegah supaya tidak terjadi ini, karena dampaknya luar biasa. Kemudian yang kedua itu ada gagal tumbuh. Kalau anak bayi balita itu ada 2, bayi balita ada 2, tumbuh dan kembang. Kalau tumbuh yang mana Bu? Yang darinya pendek jadi tinggi, yang tadinya lahirnya beratnya 2,5 kg, sekarang jadi 5 kilo, itu namanya tumbuh. Kemudian satu lagi adalah berkembang. Berkembang itu dari yang tadinya merangkak, berdiri, berjalan, berlari, itu namanya berkembang. Yang tadinya tidak bisa nyanyi, bisa nyanyi. Tidak bisa nulis, jadi bisa nulis, itu berkembang. Kalau stunting gimana nih? Pertumbuhannya terganggu dan perkembangannya pun terganggu. Dia akan terlambat untuk jalan, akan terlambat untuk berlari, akan terlambat untuk bisa menulis, dan sebagainya. Sedangkan yang kita harapkan tadi, anak-anak kita itu menjadi generasi penerus itu kita. Betul? Jadi mulai dari sekarang kita awasi anak-anak itu. Di mana diawasinya? Bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa juga di klinik-klinik, ya. Kemudian dampak kesehatan selanjutnya apalagi nih? Gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu yang mana? Jadi si anak-anak itu nanti bisa terkena, kalau misalnya ada masa nanti hipertensi, diabetes, betul ya? Jangan sampai anak-anak itu akan menjadi seperti kita sekarang. Sekarang banyak diabetes, banyak hipertensi, kemudian banyak, coba lagi lihat, banyak yang diabetes ternyata karena ada kenaikan. Biasanya di sana mulai ini. Jadi supaya anak-anak kita tidak sampai terkena penyakit kronis, ini harus dicegah karena dampaknya luar biasa selanjutnya. Dampaknya kesehatan seperti itu, dampak ekonominya ada. Kalau anak-anaknya sering sakit, maka dia akan berobat. Kalau berobat mahal ya, Pak Siti misalnya, harus mengeluarkan uang, kan gitu. Kalau dia sakit, kalau misalnya berobat
transportnya pakai juga, waktunya dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya dia baik, apa namanya, kesehatannya baik, itu kita tidak akan sering-sering berobat, gitu ya. Mau sakit berobat yang lain itu sembuh, gitu ya, karena kondisinya baik. Next, ini adalah penyebab stunting. Ini adalah penyebab dari stunting. Dimulai dari kompetensi makanan. Ya. Jadi apa sih sebenarnya penyebab? Caranya gimana nih? Caranya itu dengan membatasi jumlah nanti bisa dimensi ya, dia tak perlu ya gitu. Jadi nanti itu ada berkali. Kemudian air bersih, hijau dan sanitasi ini penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu karena lingkungannya tidak sehat. Tadi kita lihat nih, lingkungan sehat ini lingkungan juga harus sehat. Air minum, kemudian sampah, kemudian ada WC dan sebagainya. Nah untuk WC ini jadi PR kita ya. Jadi ini yang lingkungan ya, WC yang sampai mencemari air minum, air bersih. Jadi PR kita kalau bisa ada WC-isasi untuk pelajaran ke depannya ya, nanti untuk baru 2 menit lagi. Oke. Kemudian yang ketiga polusi udara, kemudian penurunan kesehatan preventif dan kuratif, kemudian praktek pemberian ASI dan defisiensi mikronutrien, infeksi berulang dan infeksi kronik. Tadi kan saya bilang infeksi berulang, infeksi kronis. Kalau kronis tadi yang anak-anak jadi TBC dan sebagainya, gampang diare dan sebagainya, itu infeksi berulang. Kemudian penyebab selanjutnya adalah karakteristik ibu. Karakteristik ini ibu yang muda, terlalu muda untuk melahirkan atau terlalu tua untuk melahirkan, sosial ekonomi, karakteristik rumah tangga, dan bahkan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah itu misalnya dari daerah kantor, sulit akses dan sebagainya, itu akan menjadi masalah. Kita lihat nih, bagaimana kan ininya, perencanaannya, intervensinya untuk pencegahan stunting. Sekarang yaitu pencegahan stunting itu dimulai dari remaja. Remaja itu diberikan tablet tambah darah. Sudah tahu kan ibu? Anak-anak remajanya yang putri sudah dapat tablet tambah darah? Sudah? Belum. Jadi ibu remaja putri sekarang diberikan tablet tambah darah. Diberikan berapa? Diberikan 10 tablet. Diberikannya kapan? Dia ada 4 minggu. 1 minggu pertama pada saat dia haid diberikan setiap hari. Minggu kedua diberikan 1 hari 1 kali 1 minggu, jadi 1 minggu sekali. Ketiga dan keempat itu 1 minggu sekali. Jadi sebulan 10 tablet. Obatnya dari mana? Puskes banyak yang mau di gudang umum. Itu intervensi yang pertama. Yang kedua, intervensi untuk ibu hamil. Ibu hamil harus juga mendapatkan tablet tambah darah sebanyak minimal 90 tablet. Kalau 90 tablet, kalau sekarang udah dikasih ibu, tapi sampai di rumah nggak tahu dimakan atau dimasukin ke dalam bantal, gitu ya. Jadi nanti itu tugas kita bersama untuk menjadi pengawas minum tablet tambah darah. Selanjutnya yaitu pada saat melahirkan ibu akan dilakukan IMD namanya, inisiasi menyusui. IMD-nya di mana nanti dilakukan? Di fasilitas kesehatan. Yang bisa adalah tenaga kesehatan. Jadi dianjurkan untuk ibu-ibu bersalin melahirkan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga itu adalah pemberian ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif hubungannya sama ibu nifas, ibu menyusui, ditambah lagi dengan anak bayinya. Anak bayi hanya diberikan ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan gimana? Setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI-nya itu kalau bisa buat sendiri yang sesuai dengan makanan lokal kita. Misalnya apa? Di sini banyak ikan, berarti diberikan ikan masak sendiri, ya gitu. PMP
intervensi. Ternyata dia kata anaknya banyak. Intervensinya adalah dengan KB. Oh ternyata dia sosial ekonominya mudah, artinya dia dimanfaatkan, diberikan pemanfaatan tanamannya, diberikan bibit-bibit, diberikan stimulasi dengan bibit ikan dan sebagainya. Dan satu lagi catatan untuk ibu-ibu semua, ini untuk ibu tim gerak PKK dan untuk ibu-ibu kader yang ada, harus tahu nih, saya jumlah ibu hamilnya ada berapa? Benar ya ibu? Pertama, jumlah ibu hamil saya berapa? Dicatat di dalam kohort ibu hamil. Nanti ada ibu bidan ya, nanti kita tolong ini ya. Jadi ibu ketua tim penggerak PKK harus punya berapa data ibu hamil saya sampai sekarang. Kemudian berapa jumlah ibu bersalin saya di desa, jumlah anak bayi dan jumlah anak balita, berapa yang ditimbang, berapa yang tidak datang, harus tahu. Kalau ibu nggak tahu, ibu bisa memanfaatkan kader posyandu. Posyandu itu ada satu meja di pojokan namanya lintas sektor. Meja lintas sektor itu yang mengisi adalah PKK. Ya, jadi PKK, lintas sektor pertanian, KB dan sebagainya. Itu untuk tahu data yang ada di desa. Jadi tahu nih sekarang berapa saya datanya nih, bayi saya berapa, balita saya berapa, ada nggak registernya? Ada register kohort balita namanya, ada register kohort bayi, ada register kohort ibu hamil, bersalin dan nifas, ada semua. Jadi tinggal diisi. Jadi ada dan ibu tim penggerak PKK nanti kita berkompromi bersama. Jadi dengan begitu tahu sasaran saya berapa, jumlah bayi saya berapa, jumlah balita saya berapa, jumlah bayi dan balita stunting saya itu ada berapa. Gitu ya. Kayaknya sudah 15 menit. Saya udah 15 menit cukup sampai di sini saja tadi. Ngomongnya cepet-cepet gitu ya. Mudah-mudahan ibu paham ya telah saya sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, mungkin ada kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan setelah ini. Baik ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Mulyawati SKMMKes yang telah memberikan materinya. Saya harap kepada semua peserta rembuk bisa pahami apa yang dia sampaikan. Nanti dalam sesi tanya jawab bisa dipertajam apa yang disampaikan, bisa ditanggapi dan bisa ditanyakan. Tapi nanti setelah waktunya. Baik, narasumber berikutnya akan menyampaikan materi tentang pendampingan penanganan stunting yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Yasin SIP. Monggo, waktu dipersilakan. Waktu 10 menit. Pak, takut kena pasal 12. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kepada Bapak dan Ramil dan hadirin keluarga Pak Jumbo yang saya hormati, kepada segenap tenaga kesehatan dan puskesmas yang hadir dan saya hormati, dan kepada staf kecamatan semuanya yang hadir, dan seluruh kader, Bapak Ibu, seluruh perangkat kampung semuanya yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan ini adalah acara tentang stunting. Tentang stunting kita semua sudah begitu banyak dijelaskan oleh baik Mbak Yulia ataupun Mbak Wiwi ataupun juga dengan Bu Nani dan sebagainya dari puskesmas. Untuk itu dalam hal ini dari petugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau PPKB Kecamatan
Putra Rupiah akan menyampaikan sedikit karena apa? Waktunya juga sedikit. Jadi mungkin tidak begitu banyak menyangkut tentang stuntingnya karena udah sangat jelas oleh tenaga kesehatan. Namun dalam hal pendampingan, Bapak Ibu hadirin sekalian, BPKB ataupun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Putra Rupiah itu dibentuklah tim pendamping keluarga. Mungkin di sini banyak yang hadir anggota-anggota TPK, anggota TPK dari masing-masing KP. Ada Ibu Bidan, Ibu PKK, ada yang dari kader kami. TPK dalam hal ini, dalam pendampingannya itu dimulai dari calon pengantin. Untuk itulah kenapa resiko stunting itu sebenarnya dimulai dari calon pengantin. Calon pengantin sampai anak usia 2 tahun. Di situ resiko stunting itu akan timbul paling banyak. Nah, Dinas PPKB itu membentuk TPK, tim pendamping keluarga. Dalam pendampingannya adalah mendampingi calon pengantin. Nah, calon pengantin ataupun cantin itu sebelum perkawinan itu didampingi, dikasih masukan-masukan terkait dengan kesehatan. Terus kemudian pendampingannya juga ibu hamil. Ibu hamil itu TPK di Putra Rupiah juga mengadakan pendampingan. Kemudian dia akan dimasukkan, didaftarkan di aplikasi LCB oleh pendamping itu ataupun oleh petugas PLKB Putra Rupiah. Nanti akan ada bimbingannya. Dan kemarin sebenarnya sudah ada bimbingan sebanyak 2 kali, tapi mungkin aplikasi itu terlalu sulit mungkin. Jadi di Putra Rupiah untuk tahun 2002 itu laporannya yang masuk di aplikasi LCMIL sangat sedikit, tapi ada. Bahkan di kecamatan lain ada yang 0, tapi kita ada lebih sedikit. Yang terbanyak itu di Seputi Agung. Mereka dari hasil pendampingan yang masuk di aplikasi LCMIL itu mendapatkan uang 12 juta lebih atau 16 juta lebih. Kita di Putra Rupiah karena sedikit cuma dapat 200.000 dalam hal pendampingan. Artinya kita cuma dapat sedikit. Gitu. Jadi untuk tahun 2023 saya harapkan untuk TPK Putra Rupiah itu akan lebih aktif. Kalau bisa ya tembus mencairkan uang sampai 10 juta lebih. Itu. Karena apa? Itu bukti bahwa kita melakukan pendampingan. Kalau seperti kemarin kita cuma dapat 200.000 gitu ya. Itulah kekurangan kita. Tapi nggak apa-apa. Karena kita ini jauh dari kabupaten, pendampingan, pelatihan ataupun orientasi tentang TPK-nya itu cuma baru 2 kali juga. Mungkin banyak yang belum paham, jadi ya dimaklumi. Tapi untuk berikutnya diharapkan TPK bekerja dengan aktif. Karena apa? Tugas TPK itu bukan hanya mendampingi cantik, tapi juga ibu hamil, kemudian ibu menyusui, gitu. Jadi seperti itu. Terkait dengan pendampingan seperti itu nanti mungkin ada bimbingan-bimbingan yang terkait pendampingannya itu lewat Mbak Rani tentang aplikasi LCB-nya. Kemudian di Dinas PPKB itu mengharapkan agar melalui dana desa ada kegiatan dapur sehat pencegahan stunting. Itu harapan dari Dinas PPKB Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini udah disampaikan ke PMK yang itu udah ACC diperbolehkan, tergantung penganggarannya di kampung masing-masing. Gitu. Jadi dapur sehat pencegahan stunting dulu udah diadakan di RJI
Ya Mbak Erni. Ya, itu dulu diadakan dapur sehat. Dapur sehat pendidikan stunting itu demo masakan. Demo masakan itu pembelajaran buat ibu-ibu membuat masakan yang unik ataupun minuman yang unik agar anak-anak kita itu suka makan. Tapi makanan itu bergizi dan itu dulu pernah didemokan ternyata yang lumayan. Dan ini diharapkan tahun 2023 dari Dinas PPKP meminta atau mengharapkan kepada kepala kampung dan jajarannya untuk menganggarkan dapur sehat itu dengan anggaran tidak banyak, mungkin sekitar 3 sampai 4 juta, itu enggak banyak. Tapi efeknya bagus. Ibu-ibu yang kurang kreatif membuat masakan bisa menjadi kreatif karena diajari. Dan anak-anak kita yang mungkin agak malas makan, sukanya jajan, setelah dikasih makanan yang unik, mereka mau makan. Sehingga apa? Tercegah atau terhindar dari stunting. Jadi seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang spesifik ataupun yang paling penting nanti akan dibahas di rumus stuntingnya. Untuk itu waktu nggak usah dihabisin 10 menit. Saya hanya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi menyampaikan materi tentang pendampingan pencegahan stunting dari Koordinator Penyembuh Keluarga Berencana. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pemahaman kita semua dalam pencegahan stunting di Kecamatan Putra Bumi. Baik Bapak dan Ibu, setelah kedua materi menyampaikan materinya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Monggo setelah mendengarkan tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Nani dan Bapak Ali Yasin, kalau ada yang mau ditanyakan, sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan. Kok menanggapi? Ibu, tolong Pak Edi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Buaya dari Kampung Ranto Jailir. Ingin bertanya kepada Bu bidang khususnya. Yang saya tanyakan ini di sini, dari usia berapakah stunting atau stunting itu bisa terdeteksi dini? Dan apakah ketika beliau sudah dewasa atau orang tersebut yang dinyatakan stunting atau stunting itu sudah dewasa atau sudah tua atau masih dikatakan lansia stunting atau stunting seperti itu ya? Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan baik sekali dari Bu Wayan dari Kampung RJI. Selanjutnya 2 pertanyaan lagi, monggo. Kader KPM, kader Posyandu, Ibu Minata, silakan ditanyakan seputar stunting dan konvergensi pencegahannya. Tadi Ibu Wayan dari RJI sudah menanyakan. Yang lain gimana Bu? Belum siap bertanya? Ditanya siap tadi? Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari Wayan dari RJI adalah usia berapa stunting itu bisa terdeteksi ya Bu ya, dan sampai kapan stunting itu bisa disebut stunting pada anak, atau ada orang tua stunting, atau cukup pada anak saja yang stunting. Jadi pertanyaannya spesifik. Giliran siapa yang mau menjawab dalam konteks ini jelas dari nakes. Bu Wiwi, Mbak Wiwi langsung silakan Bu dijawab pertanyaan dari Mbak Wayan dari RJI.
kan nggak tahu masalahnya itu apa, apakah dia ada penyebab atau apa namanya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Itu baru yang bisa mendiagnosa adalah dokter spesialis anak yang bisa mendiagnosa stunting. Jadi untuk yang bisa dikatakan stunting bahkan dia sejak lahir sekalipun sudah bisa, tetapi terlihat di bawah 2 tahun itu memang kita tidak bisa melihat secara spesifik gitu, apakah dia stunting atau tidak. Mulai bisa dilihat secara spesifik itu ketika anak usia 2 tahun ke atas. Terus tadi sampai lansia apakah stunting? Kalau seandainya minimal kalau sekarang di Indonesia ini untuk orang dewasa dikatakan stunting, bukan stunting pendek. Kalau stunting ini kan penyebutan untuk balita sebenarnya. Nah kalau untuk yang pendek itu kalau wanita itu di bawah 150 cm, sedangkan kalau laki-laki 162 cm. Jadi kalau tingginya di bawah 150 buat ibu-ibu, buat remaja, nah itu yang dikatakan stunting. Kalau yang bapak-bapaknya kalau di bawah 162 cm itu dikatakan stunting. Nah, kita dikatakan stunting kalau dia pas harus umur dia pendek itu dikatakan stunting. Tapi kalau pas dia umur besar waktu balita dia stunting. Kemudian waktu SD ternyata dia sudah tumbuh dan tinggi badannya sesuai. Waktu SMA dia udah tinggi badannya misal laki-laki sudah 163 gitu. Maka kita tidak bisa menyebut dia stunting lagi. Nah itu dia, itu stunting dengan genetik gitu. Tetapi dia ini si uco babat ini dia dikatakan stunting sampai dia sampai mungkin sampai tua karena pengaruh genetik. Tapi kok dia nggak dikatakan stunting? Kenapa sih? Kan dia ini bakal sampai dia sampai meninggal mungkin jadi bakal segitu aja gitu kan. Nah, karena dia ini tidak memiliki kelainan lain gitu. Kelainan cuma satu, pendek doang gitu. Gak ada penyakit bawaan yang lainnya gitu. Dia terdiabetes, dia tidak memiliki kelainan memungkinkan kelainan hormonal dan lain sebagainya. Makanya si coba dia masih nyaman justru ke stunting, bukan ke stunting gitu. Ada yang stunting di sini ibu-ibu? Gak ada. Bapak lain juga nggak ada. Maka dari itu, ketika anak sudah lahir, bahkan masih di dalam kandungan, kita kan mencegah biar tidak terjadi stunting. Syukur-syukur yang stunting ini tidak jadi stunting. Ini paham ya? Baik, itu Bu Wayan yang jawaban dari Nakes bahwa stunting itu baru bisa terlihat pada setelah usia 2 tahun. Maka pencegahannya diupayakan 1000 HPK. Sudah jelas Ibu pertanyaan? Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya silakan Ibu sebutkan dari perwakilan apa dan nama mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku KPM dari RJM mewakili seluruh KPM yang ada di Putra Rumbia. Saya mau tanya Pak. Namanya Bu? Nama saya Ibu Usiah dari RJM. Pertanyaannya, apa peran KPM dalam pencegahan stunting? Kita sudah melakukan yang namanya penyaluran PMT untuk anak stunting dan sudah kita melaksanakan penyuluhan. Terus kita sudah memberikan nasihat kepada ibu yang mempunyai anak balita stunting. Selain itu apa saja sih peran kami di dalam kinerja sebagai KPM di Putra Rumbia? Terima kasih. Baik Ibu, bagus pertanyaannya. Beliau adalah kader pembangunan masyarakat dari Rantau Jaya Makmur, Ibu Musiah.
Coba satu lagi bertanya. Kalau ada, kalau tidak langsung saja. Boleh. Asal pertanyaannya seputar stunting. Kalau di luar itu jangan pertanyaan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak dan sahabat. Maaf Bu Bidan, Pak Tri, izin saya. Nah ini Bu, dari progres rembuk stunting 2023, saya sebagai pendamping dan kementerian desa sangat melihat luar biasa. Tapi yang satu saking kelemahan ketidakefektifan karena sifatnya terlalu banyak. Maksudnya yang hadir di situ banyak yang kurang berkepentingan, jadi tidak kurang memperhatikan. Nah, yang saya tanyakan seperti ini, ada nggak anggaran khusus dari Dinas Kesehatan Putra Lumbia Lampung Tengah itu untuk pelatihan di kampung-kampung? Jadi khusus ada apakah RDS? Nah, kalau emang dari kesehatan tidak ada sebelum penetapan APBK, jadi dia kalau bisa dianggarkan dari dana desa. Nah, jadi di situ saya harapkan dari Dinas Kesehatan yang punya kemampuan di situ itu melatih spesifik untuk kader-kader itu. Jadi karena saya berkepentingan juga dengan kader-kader itu, sehingga data-data di lapangan dan penanganannya tidak sempurna, tapi seminimalnya bagus. Nah di situ, jadi saya harapkan ini Pak Darti dari Kecamatan juga itu ada koordinasi, dan saya harapkan ada pelatihan yang sifatnya per titik desa, bukan seperti ini. Kalau seperti ini mesti kamu sih. Tak boleh bisa, nanti pulang tanya satu-satu, boko sudah ngomong, karena terlalu banyak yang gitu. Terima kasih Pak Darti, itu saja. Ini masih starting juga. Baik, pertanyaan dari Bapak Wayan. Pertanyaan cukup spesifik, tapi jawabannya mungkin kurang memuaskan. Ada nggak anggaran dari Dinas Kesehatan tentang penanganan stunting di desa? Oh, iya. Ada nggak anggaran dari Dinas untuk pelatihan kader penanganan penurunan stunting ini yang jadi sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Musia KPM IJM menanyakan apa peran KPM dalam penurunan stunting. Yang kedua dari Bapak Wayan dari Merandi menanyakan adakah anggaran dari Dinas untuk pelatihan kader terutama di RDS dalam pencegahan stunting. Untuk yang pertama, saya serahkan lagi siapa yang mau menjawab dari pertanyaan ini. Kalau yang kedua saya rasa Bapak Ketut Sukanto nanti akan menjawab dari Kepala Tata Usaha Wisma. Yang pertama dulu, ya, silakan Ibu Nanda. Baik, Ibu KPM. Jadi apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan, gitu ya Bu ya? Saya ini udah ini. Sekarang kita lihat, jadi kita lihat sesuaikan dengan sasaran. Sasaran kita ini siapa nih? Oh, kalau KPM saya ya, kalau saya itu sasaran saya sekarang dimulai dari remaja. Artinya kita mulai bekerja sama untuk buat posyandu remaja. Saya ini Bapak memang kepentingan kami ini punya posyandu remaja sebetulnya. Tapi alhamdulillah Pak, kalau kami datang nggak ada orang. Jadi itu dari remaja. Itu alhamdulillah banget Pak itu. Jadi kami pulang aja, balik anak. Selama tahun 2022 kan tadinya anak sekolah itu nggak masuk sekolah. Akhirnya kita ke kampung, ya gitu ke kampung. Ada 1-2 kali pertemuan itu masih ada. Yang berikutnya tidak ada. Padahal sebetulnya kami juga ada itu ya. Kita punya posyandu remaja, alhamdulillah sudah dibentuk 4 kelompok. Nah itu kita kerjasama Bu. Jadi kita masukkan juga itu. Jadi mulai sasaran pertama adalah remaja putri. Pastikan bahwa remaja putri itu telah menuntaskan badannya selama 10 tablet, 10 tablet dalam 1 bulan. Tujuannya ada apa? Untuk mencegah anemia. Kalau anemia dia akan kemana-mana, termasuk pada anak, termasuk kalau misalnya mohon maaf nih hamil
diinginkan gitu ya. Kehamilan tidak diinginkan, maka dia juga tidak akan tidak siap adanya. Yang kedua, untuk remaja itu adalah pencegahan kasus-kasus kehamilan tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi mulai dari pertama itu di gizinya, yang kedua itu psikologisnya. Jadi gimana caranya supaya kita mencegah supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Ya, jadi mulai dari penyuluhan untuk kesehatan reproduksi pada remaja, ya gitu. Kita bisa bareng-bareng kita di posyandu remaja kita sama-sama untuk melakukan penyuluhan. Kalau kira-kira dari KPM tidak mampu, boleh panggil kami. Kami tidak dibayar, tidak apa-apa, tapi kami yang penting kamu bisa penyuluhan. Begitu sepertinya ya, Mbak Yulia ya. Mbak Yulia ini adalah tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, CPNS baru ya gitu. Dan selama ini kalau saya masih perencanaan pun saya nanti Pak, perencanaan itu juga masih saya. Kemudian yang setelah remaja kita ke pranikah, prakonsepsi ya. Jadi sebelum hamil ibu juga dideteksi supaya apa nih? Anemia enggak, dicek, diperiksa. Selama ini kami dari Puskesmas sudah kerjasama dengan KUA. Jadi setelah dari KUA kita ada penyuluhan untuk persiapan kehamilan sehat atau perencanaan kehamilan sehat. Nah nanti untuk yang mau menikah, ibu-ibu KPM boleh udah dilakukan belum, udah melakukan pemeriksaan kehamilan screening belum? Nah itu, jadi pendampingan pun bisa masuk di situ. Ini kalau mau yang banyak ya Pak ya. Kemudian kalau ibu hamil gimana? Ibu hamil nanti kita ada pendampingan untuk minum tablet tambah darah. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberikan penyuluhan di kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil setiap desa itu punya. Nah sekarang kelas ibu hamil itu diharapkan bisa ada peran keluarga untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu kalau perlu didampingi oleh suaminya, oleh mertuanya dan sebagainya. Karena kadang-kadang menurut saya ibunya iya, tapi keluarganya tidak mendukung. Benar nggak? Contohnya dimakan makanan bergizi. Ibu nanti harus banyak makan ikan, makan ini. Sampai rumah begitu ditanya ibu makannya apa? Cuma sama garam. Biar apa? Sama berambang goreng. Biar nggak nggak bau gitu ya, gitu biar nggak amis gitu. Itu masih ada Pak, masih sampai sekarang. Nah itu tugas kita, tugas KPM. Kalau ini nanti bisa kerjasama sama kita juga tugas kesehatannya. Jadi untuk pendampingan keluarga tentang gizinya. Kemudian bisa juga untuk pemanfaatan lingkungan, pemanfaatan pekarangan. Itu nanti kerjasama juga dengan PKK, Pokja 3. Ya, untuk Pokja 3 kerjasama bagaimana memanfaatkan pekarangan supaya masyarakat itu atau yang punya balita hamil yang beresiko untuk kejadian stunting, peningkatan kejadian stunting itu bisa memanfaatkan pekarangan yang ada. Dengan apa? Nanam sayuran, kemudian ayam, ya ternak ayam dan sebagainya. Kemarin tuh kayaknya saya dengar Pak Solikin kalau BLT dia dibelikan dipanjangin, benar nggak sih? Kemarin saya dengar dipanjangin. Itu sebenarnya bisa juga dipanjangin beli ayam, beli kambing, benar nggak sih Pak? Nah itu KPM juga bisa bantu di situ, ya kan itu untuk pendampingan. Banyak amat kerjanya berarti. Kalau saya kasih kerjaan banyak berarti. Kemudian setelah itu ibu menyusui, bisa pendampingan. Jadi ada mungkin bisa dibentuk kelompok pendamping ASI eksklusif, kelompok pendamping ASI. Kalau perlu dibuatkan Pak sertifikat dari desa, sertifikat lulus S1 ASI eksklusif, ya. Kalau dia sampai 2 tahun, sertifikat lulus S2. Itu Bu, jadi senang masyarakat, benar nggak sih? Itu kita bisa di sana. Sertifikat lulus ASI. Tenang Bu, kalau cuma dikasih selembar kertas aja, benar nggak? Jadi itu bisa juga. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Jadi ada semangat dari ibu itu untuk memberikan ASI eksklusif. Dan penyebab dari stunting sendiri itu sebetulnya adalah pola asuh sebetulnya. Pola asuh, dan ini yang penting. Pola asuh juga nanti ibu bisa berhubungan dengan ibu PKK. Pokja 1 itu ada pola asuh anak dan remaja. Pola asuh juga termasuk pemberian makanannya seperti apa, kemudian pendidikan remaja seperti apa. Nah ini untuk pola asuh, bagaimana cara memberikan makanan pada anak-anak yang tidak mau makan dan sebagainya dan seterusnya. Jadi
Jadi itu kira-kira Bu untuk kegiatan kita tuh seperti apa yang bisa dilakukan. Dan mohon izin Pak, saya jawab nomor 3 juga boleh ya? Nanti habis itu Pak Ketua. Untuk tahun 2022 itu kami kan di tim perencanaan itu sebenarnya ada namanya refreshing kader, tapi bukan khusus stunting Pak, khusus stunting bukan. Jadi di tahun 2002 kami tidak ada. Ada tapi untuk refreshing kader, jadi untuk tinggi badan, ukuran tinggi badan, berat badan, gizi, kemudian posyandu itu ada, tapi tidak khusus stunting. Tapi untuk tahun 2023 ini kami punya namanya aksi bergizi, disesuaikan dengan kegiatan yang ada di kementerian. Kami itu kan dikasih uangnya itu Pak dari kementerian, dari Kementerian Kesehatan. Ini uangnya, ini listnya yang kami kerjakan. Nah kalau di luar list itu kami nggak bisa. Tapi pada ininya, pada pelaksanaannya bisa kita selipkan gitu ya. Untuk kalau untuk pembinaan gitu ya, untuk pembinaan nanti mungkin saya dengan Mbak Yulia bisa. Untuk ke posyandu Pak, ke posyandu. Jadi nanti dari posyandu kita pembinaan. Karena sebenarnya stunting itu bisa dideteksi itu dari posyandu. Dari mulai dia datang dari lahir kata Mbak ini, tapi begitu dia ke posyandu bisa kelihatan berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, bagaimana menganalisa menganalisa anak-anak itu supaya dia benar kita menganalisanya kalau dia stunting dan penyebabnya apa, mungkin akan ada ke posyandu. Dan untuk yang aksi bergizi kami masih merencanakan insya Allah dilaksanakan pada bulan Februari ini ada aksi bergizi, itu fokusnya juga untuk penurunan stunting. Mungkin ada tambahan dari ini, buat saya Pak. Terima kasih Pak Kuning. Kalau masalah dana mendana ini Pak ya, ini sangat rentan sekarang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pematri dan juga kebetulan beliau adalah tim perencanaan dari Siti yang itu juga tim perencanaan. Semua yang menyangkut dana stunting itu tidak masuk Pak ke dana khusus. Sekarang tidak boleh dari dinas itu, di mana dana itu sudah diserahkan ke ADD. Ya. Kita semua masuk ke yang menyentuh langsung seperti yang disampaikan tadi. Represi kader itu sangat penting ya, karena perlu mendapatkan pengetahuan kader itu. Jangan sampai pengetahuan kader itu mentok di situ saja. Jadi perlu ada represi untuk menjernihkan kembali kegiatan-kegiatan atau pada ibu-ibu kader itu sendiri. Kalau khusus Pak nggak ada, ya, nggak bisa kita masukkan ke sana. Secara umum ya, dana yang ada di puskesmas itu semuanya sebenarnya untuk program yang menyentuh langsung, ya, menyentuh langsung. Kebetulan tadi juga saya dikasih bisikan sama tim perencanaan, ya itulah apa adanya. Ya, betul pertanyaannya, betul. Jangan sampai kita ini saling menduga Pak. Ya, jangan sampai kita saling menduga. Wah, puskesmas ini banyak uangnya nih untuk program itu. Tidak bisa. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan semuanya oleh Pak Matri. Ya. Hanya beberapa saja yang bisa, hanya beberapa. Tetapi tidak langsung ke stunting karena pembiayaan itu telah dikembalikan lagi ke ADD. Gimana Pak? Bisa? Oke, terima kasih. Demikian tadi jawaban dari kedua penanya, dari Bu Muslimah yang telah menanya apa yang harus dilakukan KPM dalam pencegahan stunting, dan dari Bapak Wayan, adakah anggaran dari Dinkes untuk pembinaan kader stunting? Jadi sudah dijawab Bapak ya dan Ibu. Semoga jawaban itu bisa memperjelas apa yang menjadi
ganjalan kita untuk dipertanyakan. Selanjutnya mengingat waktu 2 pertanyaan lagi. Ya, 2 pertanyaan lagi. Silakan Ibu. Pak, sebutkan nama dan dari program apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bu Wayan Suryati dari Kampung Mujaidir. Saya mewakili KWT se-Kecamatan Tarumbia. Kami di sini KWT bergerak di bidang pemanfaatan lahan peternak kosong dan home industri kecil menengah. Kami di sini mau menanyakan dalam hal pencegahan stunting, kegiatan apa yang harus kami lakukan dari KWT? Dan yang kedua, adakah pendampingan untuk kami agar bisa menggerakkan warga lingkungan kami agar sadar betapa bermanfaatnya bisa memanfaatkan lahan peternak kosong? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik sekali pertanyaan dari Bu Wayan Suryati dari kader KWT. Selanjutnya satu lagi penanya, tinggal satu lagi penanya, silakan. Siapa satu lagi penanya? Ibu-ibu PKK Dari PKK mungkin. monggo Bu. Mumpung ketemu dengan para nakes, banyak ahli di sini. Ada ahli gizi, ada ahli sanitasi, ada bidan yang mengurusi 1000 hari. Iya, itu kesemuanya tentang stunting. Tadi sudah ada penanya berikutnya kalau ada satu lagi karena waktu juga. Siapa? Oh, Posyandu. Silakan dari program Posyandu kamu nanya. Pak Siti. Kuririn enggak. Siapa? Mana? Pakai baju merah. Pakai baju merah, pakai kerudung merah. Perwakilan dari Posyandu. Mbaknya? Enggak ya? Enggak. Baik, kalau memang penanya sudah nggak ada, jadi satu penanya yang ditanya dari KWT yang ditanyakan ada 2 pertanyaannya, apa peran KWT dalam mencegah stunting, dan yang kedua, adakah pendampingan untuk KWT dalam apa tadi Bu? Adakah pendampingan dari KWT dalam untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting di tiap-tiap keluarga, maksudnya gitu? Iya. Monggo, siapa ini yang mau menjawab? Bu Nani lagi. Coba lihat ke siapa ya? Yang jawab Dinas Pertanian. PPKB gimana? Pendamping Kemensos? Yang pendamping Kemensos? Enggak, pendamping. Baik, kalau nggak ada resiko pemandu ya, akan saya jawab. Apa yang dilakukan? Tolong Rangkas nanti kalau salah dibenarkan ya. Apa yang dilakukan KWT dalam pencegahan stunting? Sesuai tupoksinya, KWT adalah kelompok wanita tani yang ada di desa. Lalu apa perannya dalam pencegahan stunting? Kita ingat, pencegahan stunting itu wajib kita lakukan secara konvergensi. Ibu tahu konvergensi itu apa? Apa Bu? Keroyokan bersama-sama. Semua stakeholder yang ada di kampung wajib menangani tentang pencegahan stunting, termasuk KWT. Lalu apa perannya KWT? KWT berperan dalam hal ini memberdayakan 3K. Saya rasa intervensi sensitif atau apa ada itu Bu ya. Pemanfaatan 3K: kebun, kandang, dan kolam. Untuk
apa itu? Ya untuk pemenuhan gizi keluarga itu. Ahli gizi nanti yang meneruskan ya. Jadi apa perannya? Ya kita mengintensifkan ya pendayagunaan apa program 3K. KWT berusaha memenuhi gizi dengan memanfaatkan pekarangannya, kebunnya dengan ditanami tanaman-tanaman sebagai sumber gizi bagi keluarganya. Itu kebun. Lalu kandang ya untuk memelihara ternak, telur sebagai sumber protein, lalu kolam sebagai sumber protein juga. Itulah peran KWT dalam pencegahan stunting. Setidaknya kita galakkan program 3K dalam keluarga, kebun, kandang, kolam. Kemarin saya sempat mengikuti pertemuan KWT, itu kan dibahas bagaimana cara menanam, memupuk, bahkan membuat pupuk di BKD kalau nggak salah. Itu sudah salah satu dari upaya pencegahan stunting, intervensi spesifik kalau nggak salah. Ada 3K di situ. Sensitif, ya ada sensitif, ada spesifik. Kalau 3K itu dari intervensi sensitif. Jadi bukannya KWT tidak berperan, yang jelas karena konvergensi perannya ada. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana? Adakah yang pendampingan ya dalam pemberdayaan keluarga lain? Jelas pemberdayaan keluarga untuk memberikan penyuluhan tentang penggunaan pemanfaatan 3K. Kalau KWT ingat 3K bu, kaitannya dengan stunting, kebun, kolam, kandang di lingkungan keluarga kita. Tolong nanti diprogramkan dalam KWT 3K itu diberdayakan supaya pencegahan stunting di tempat kita dapat berjalan dengan baik. Karena tadi saya katakan dan diiakan oleh para nakes bahwa pencegahan stunting itu harus dilaksanakan secara konvergensi bersama-sama semua stakeholder, mulai dari bidang, ya, kepala kampung, ada bidang desa, ada KPM, ada PKK, ada KWT, di dalamnya ada RDS, semua itulah pelaku-pelaku di bidang pencegahan stunting di tingkat kampung. Kalau tanya pendampingan, itu tadi sepertinya sudah dijelaskan oleh Bapak Yasin, ya. Pendampingan itu banyak hal. Di situ KWT berperan juga. Tadi sampaikan ada posyandu remaja, Bu ya. Iya, kalau di Puskes ada posyandu remaja, tapi kalau di PLKB mungkin ada pendampingan atau saya sebut Balai Bina Keluarga Remaja, BKR. Di kesehatan ada? Beda ya, tapi ada itu BKR yang di situ yang keluar yang didampingi itu keluarga yang mempunyai remaja, yang di dalamnya tentunya dari kesehatan ada kesehatan reproduksi. Tadi itu semua sudah dijelaskan oleh Ibu Nani ya. Jadi adakah pendampingan? Enggak hanya pendampingan, tapi kolaborasi atau konvergensi bersama-sama Bu. Tidak hanya KWT bersama-sama dengan PKK, bersama-sama ada di posyandu, bahkan bermuaranya nanti ada di rumah desa sehat. Disitulah semua stakeholder tentang pencegahan stunting akan bersama-sama berkolaborasi dalam mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pencegahan stunting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu ya. Mohon maaf, bukan bidangnya tapi mencoba tanggung jawab saja. Cukup Ibu? Tadi ada yang belum karena waktu ya. Sebenarnya dalam konteks itu konsepnya itu dari narasumber tidak hanya ditanya, Ibu bisa menanggapi, Ibu bisa menyampaikan keluar sebagai apa saja. Misalnya KPM kalau boleh, kalau bisa menanggapi nanti tanggapi. Tanya lebih bagus. Mumpung tadi sebenarnya ada Pak Lurah, ada Pak Cam, tapi saya beliau ada kepentingan lain yang meninggalkan
Jadi waktu itu juga tidak jadi saya berikan untuk ibu memberikan tanggapan bahkan keluar bagi mungkin kader ya, perhatiannya juga namanya kalau ini tanya juga nggak ada yang bisa jawab dan ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 12, apa yang saya sampaikan selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk moderator. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Acara adalah penutup. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala kurangnya. Marilah kita tutup acara kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah